Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hendak mendengar firman-Mu saat ini. Berikanlah kekuatan, kemampuan, teguhkanlah iman kami, agar firman Tuhan yang dengan tuntunan kuasa Roh Kudus yang hendak kami baca dengan renungkan itu dapat kami pahami dan dapat kami mengerti. Setelah itu firman ini yang akan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, bahkan ia akan menuntun, membimbing kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu ini Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan untuk memberitakan firman-Mu, tolonglah supaya dapat memberitakan firman Tuhan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap untuk belajar firman bersama. Amin. Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29, pembacaan Alkitab kita di minggu yang berjalan ini. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29 dengan judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Demikian bunyinya. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya.
Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, firman yang hidup.